Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penganggaran Sektor Publik. Yang pertama kali, materinya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian penganggaran publik. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan penyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Selanjutnya, fungsi anggaran sektor publik. Fungsi utama anggaran sektor publik yaitu yang pertama ada anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu adalah anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah satu sasaran atau misappropriation dalam mengoperasikan anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Yang ketiga itu adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan prioritas tersebut. Yang kelima adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Yang keenam adalah anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan kinerja. Yang ketujuh adalah anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, masyarakat, LSM, perguruan. Karakteristik anggaran publik. Karakteristik anggaran publik terdiri dari 5 karakteristik anggaran publik. Yang pertama, anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yakni beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik ada 8. Yang pertama adalah otoritas oleh legislatif, yakni anggaran publik harus mendapatkan otoritas dan legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua adalah komprehensif, yakni anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah kebutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat adalah non-discretionary appropriation, yakni jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima adalah periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Kemudian yang keenam adalah akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan efisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
Yang ketujuh adalah jelas, yakni anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Kemudian yang terakhir, yakni yang kedelapan, prinsip-prinsip penganggaran. Prinsip-prinsip penganggaran ada 6. Yang pertama adalah demokratis, yakni mengandung makna bahwa anggaran baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. Yang kedua adalah adil, berarti bahwa anggaran negara harus diserahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah transparan, yakni proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum. Yang keempat adalah bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Yang kelima adalah berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini juga semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi. Yang terakhir, yakni akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Cici Nur Andaha. Yang kedua yaitu sistem penganggaran publik. Yang pertama, line item budgeting atau traditional budgeting. Line item budgeting adalah penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Yang kedua yaitu incremental budgeting, yaitu sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Yang ketiga yaitu planning programming budgeting system, yaitu suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin akan timbul. Selanjutnya yaitu zero-based budgeting, yaitu sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Selanjutnya yaitu performance budgeting, yaitu pendekatan kinerja untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh ketiadaan tolak ukur yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Yang terakhir yaitu medium term atau expenditure framework, yaitu kerangka berpikir yang mensinergikan antara perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara untuk tahun bersangkutan dan beberapa tahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu siklus penganggaran publik. Yang pertama yaitu penetapan prosedur dan tim penganggaran yang terkait. Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur dan aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait. Hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam proses penganggaran ketika dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan material. Yang kedua yaitu penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditunjukkan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran.
Pada tahapan ini akan disebabkan oleh formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir, rencana kerja, dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh sebelumnya. Yang keempat yaitu rekapitulasi kertas kerja. Rekapitulasi adalah proses meringkaskan atau mengumpulkan data dari kertas kerja. Yang kelima yaitu pembahasan perubahan belanja dan penyesuaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tahap kesalahan. Yang terakhir yaitu penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan yang terakhir dari proses pembuatan anggaran. Dalam pembuatan anggaran periode berikutnya, kita bisa kembali kepada tahapan yang pertama. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik penganggaran publik. Teknik penganggaran publik yang pertama yaitu pendekatan fungsional. Kerangka berpikir dari System of National Account telah merekomendasikan pandangan pembatasan karakter anggaran, yaitu ada dua. Yang pertama, kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik. Yang kedua itu diawali dengan batasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan pengambilan keputusan. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Yang ketiga yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Dengan pertimbangan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan pendekatan psikologi atau motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersusun benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tujuan, serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Menurut Soraya A.A. Afif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup atau disebut WALHI, setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama yaitu damage cost, biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah. Yang kedua yaitu avoidance cost, biaya ekonomis dan sosial dalam kaitannya dan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi. Yang ketiga, abatement cost, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran. Yang terakhir yaitu transaction cost, biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitian, perencanaan, pengelolaan, dan pemauan pencemaran. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Desi Zulfahaini, yaitu mengenai penganggaran publik di berbagai negara maju dan berkembang. Yang pertama mengenai implementasi pembaharuan di negara-negara industri. Ada negara Inggris, terdapat 3 pertalian sistem pembuatan keputusan, yaitu sistem Komite Survei Pengeluaran Politik atau PESC. Yang kedua ada analisis program dan review atau PAR. Yang ketiga ada staff review kebijakan pusat atau CPRS. Kemudian ada negara yang kedua yaitu Kanada. Perencanaan pengeluaran terdiri dari 2 tahap, yaitu 1. Perencanaan pengeluaran yang terdiri dari penyiapan 3 anggaran dengan jumlah yang berbeda pada tingkat saat ini, meningkat atau menurun. Yang kedua, berhubungan dengan penilaian efisiensi, penentuan pengeluaran input, dan bagaimana didelegasikan ke bagian administratif. Terus yang ketiga ada negara Prancis. Yang pertama ada aplikasi PPBS pada organisasi pertahanan dikenal sebagai Planning, Programming, dan Preparation of the Budget, dan menawarkan kerangka kerja yang terkoordinasi untuk pembuatan keputusan tersentralisasi dan pengendalian. Kemudian yang kedua ada aplikasi pada Departemen Sipil yang dikenal sebagai Optimization of Public Expenditure, yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian investasi. Kemudian yang keempat ada negara Swedia.
yaitu saat ini sistem anggaran di Swedia mempunyai beberapa unsur yang mengkombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran efisiensi. Yang kelima, ada negara-negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan Yunani. Selanjutnya, implementasi pembaruan di negara-negara berkembang. Yang pertama, pengenalan sistem PPBS di India, Indonesia, Malaysia, Nepal, dan Sri Lanka tidak membawa perubahan dalam memfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan dengan basis rangkap 2. Terus yang kedua, cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di Malaysia dan Indonesia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan. Sementara di India, anggaran kinerja disiapkan sebagai dokumen pendukung. Selanjutnya, contoh penganggaran di organisasi sektor publik. Yang pertama, di pemerintahan pusat ada 6 sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, yaitu 1. Harga minyak bumi di pasar internasional. Yang kedua, kuota produksi minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Keempat, inflasi. Kelima, suku bunga. Dan keenam, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 komponen utama, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit, anggaran, dan pembiayaan. Yang kedua, di sektor pemerintah daerah. Berdasarkan kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan pemerintah dan DPRD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran akan menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.